Dulu kalau ngomongin game AAA, yang kebayang pasti game PC atau PS5. Tapi sekarang, game selevel itu mulai masuk ke HP. Bukan versi light, bukan versi cloud. Ini full gamenya, dengan grafik tinggi, gameplay kompleks, dan pengalaman yang hampir setara konsol. Di 2026, jumlahnya mulai makin banyak. Dan ini dia, 5 game AAA mobile paling gila yang bisa kamu mainkan sekarang di tahun 2026. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Control Ultimate Edition. Game ini harusnya cuma bisa kamu mainkan di PS5, tapi sekarang bisa jalan di HP. Control Ultimate Edition baru aja rilis di mobile tanggal 22 April 2026. Dan ini bukan versi lightnya, ini full gamenya, lengkap dengan semua expansion. Kamu main sebagai Jesse yang masuk ke sekolah organisasi rahasia bernama Federal Bureau of Control. Masalahnya, tempat ini udah diambil alih oleh sesuatu yang nggak masuk akal. Gedungnya bisa berubah bentuk, musuhnya nggak manusia, dan kamu harus mengendalikan semuanya. Gameplaynya bukan sekedar nembak, kamu bisa lempar kursi, meja, bahkan puing-puing ke musuh, terbang di udara, hancurin ruangan secara real time, dan hampir semua benda di sekitar kamu bisa jadi senjata. Yang bikin ini gila, grafiknya, lightingnya realistis, efek partikel, refleksi kaca, bahkan support ray tracing di device tertentu. Gila nggak tuh? Dan semua itu dirender langsung di HP, bukan di cloud. Tapi tentu aja, ini bukan game ringan. Yap, butuh story monster, sekitar 45 GB-an. Ya, 45 GB-an di HP, dan cuma jalan di device high-end doang. Dan gak sampai di situ, game ini udah support juga touch control yang dioptimalkan, controller, bahkan fitur Metal FX buat performa lebih stabil. Kontrol ini bukan cuma game mobile, ini bukti kalau sekarang HP udah mulai masuk ke era konsol. Jadi apa lagi? Upgrade HP kamu kawan. The Division Resurgence. Kalau kamu pikir game tactical shooter kayak gini cuma ada di PC, sekarang kamu bisa mainkan di HP. Yap, akhirnya The Division Resurgence rilis global 31 Maret 2026 di Android dan juga iOS. Dan ini bukan spin-off kecil, ini full game dengan map open world New York. Dalam cerita game ini, kota New York udah hancur, faksi kriminal mulai ambil alih, dan kamu adalah agen Division, garis pertahanan terakhir. Gameplaynya beda dari game shooter biasa. Ini bukan lari sambil nembak, ini soal positioning. Kamu harus cari cover, atur strategi, pakai skill waktu yang tepat, bisa solo, tapi juga bisa main COP bareng tim kamu. Dan disinilah kerasa banget taktisnya. Ada banyak build yang bisa kamu bikin. Ada tank, DPS, support, dan setiap role punya skill uniknya. Ada ultimate dan talent tree. Jadi gaya main kamu bisa beda total dari player lainnya. Selain PvE, ada juga PvP dong. Dan yang paling ikonik, Dark Zone. Di sini kamu lawan musuh, tapi juga bisa mengkhianati player lain. High risk, high reward. Secara grafis, ini nggak sefantasi Control, tapi justru itu poinnya. Detail kota, efek tembakan, suasana chaos, semuanya realistis. Dan untuk ukuran mobile, ini termasuk berat. Kalau Control nunjukin kekuatan, di game ini nunjukin strategi. Dan sekarang, dua-duanya bisa kamu mainkan di HP. Warframe Android. Game ini udah ada lebih dari 10 tahun, tapi sekarang jadi salah satu game paling gila di HP. Untuk mobile, Warframe pertama kali rilis di iOS tahun 2024 dan akhirnya masuk ke Android global tanggal 18 Februari 2026. Sedih banget, versi Android paling telat dah. Dan ini bukan versi mobile biasa, ini full gamenya dengan crossplay dan cross save. Kamu main sebagai Techno, prajurit super dengan armor biomekanik yang disebut Warframe. Dan tiap Warframe punya kekuatan unik, dari teleport, invisibility, sampai nge-wipe satu ruangan dalam sekali skill. Gameplaynya cepat banget, bukan sekedar lari dan nembak. Ini parkour, lompat, slide, sambil spam skill. Kamu bisa lompat dari tembok ke tembok, nge-slide sambil nembak, dan ngabisin puluhan musuh dalam hitungan detik. Ini bukan shooter biasa, ini chaos yang kamu kontrol. Dan disinilah daya tarik utamanya, kamu nggak merasa lemah. Justru sebaliknya, kamu kayak dewa di tengah battlefield. Isinya juga bukan cuma tembak-tembakan. Ada 50 lebih Warframe dengan skill berbeda, ratusan senjata, open world area, bahkan space combat pakai kapal sendiri. Dan semua itu terus update selama lebih dari 10 tahun. Secara grafik, game ini mungkin bukan yang paling realistis, tapi art style dan efeknya tetap kelihatan keren dan smooth. Dan yang penting, ini semua bisa jalan di HP. Fun fact-nya, Warframe udah punya lebih dari 100 juta player di seluruh dunia yang dilaporkan pada tahun 2024. Dan sampai sekarang, masih terus dapat update besar. Dulu ini game PC, sekarang jadi game yang bisa kamu mainkan di HP. Dan jujur aja, ini salah satu power fantasi terbaik yang pernah ada di mobile. Tomb Raider.
Ini bukan sekedar game, ini awal mula legenda Lara Croft dan sekarang bisa kamu mainkan di HP. Tomb Raider versi 2013 resmi rilis di mobile tanggal 12 Februari 2026 dan ini bukan remake ringan, ini full gamenya guys, lengkap dengan semua DLC. Di sini kamu ikutin Lara Croft muda, umurnya 21 tahun yang terdampar di pulau misterius Yamatai. Dari yang awalnya cuma arkeolog biasa, dia harus berubah jadi survivor. Gameplaynya campuran antara eksplorasi, puzzle, dan combat survival. Kamu bisa panjat tebing, masuk ke reruntuhan kuno, lawan musuh dengan resource terbatas, dan bertahan hidup dari musuh yang brutal. Yang bikin beda, perkembangan karakter Lara terasa banget. Dari yang awalnya takut, sampai jadi petarung yang siap ngadepin apapun. Kamu juga bisa upgrade skill, crafting senjata, dan build gaya bermain sendiri. Secara grafi, ini bukan sekedar bagus, ini sinematik banget. Cutscene, environment, sampai detail wajah karakter masih berasa kayak game konsol. Versi mobile ini juga fleksibel, kamu bisa main dengan gamepad, bahkan mouse dan juga keyboard. Untuk size-nya sendiri, di mobile memiliki size sekitar 16 GB-an dan udah dioptimasi khusus buat mobile. Buat yang dulu main di PC atau konsol, ini kayak nostalgia yang akhirnya bisa kamu bawa ke HP. Tomb Raider ini bukan cuma game, ini origin story dari salah satu karakter paling ikonik di dunia game. Dan sekarang, semuanya ada di genggaman kamu. Where Wind Meet. Kalau aku bilang ini game mobile, jujur aja, kamu mungkin gak bakal percaya. Where Wind Meet memang rilis akhir 2025, tapi sampai sekarang di 2026, game ini masih jadi salah satu game open world paling gila yang bisa kamu mainkan di HP. Game ini ngambil settingan dunia wuxia di Tiongkok abad ke-10. Kamu main sebagai pendekar muda yang bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Mau jadi pahlawan yang dihormati? Bisa. Atau jadi sosok chaos yang diburu? Semuanya tergantung pilihan kamu. The real RPG bukan? Dan yang paling gila, dunianya luas banget. Dari kota besar yang ramai, desa terpencil, sampai kuil tersembunyi. Semuanya bisa kamu jelajahi tanpa loading yang ganggu. Dan dunia ini bukan cuma luas, tapi hidup. NPC punya aktivitas, cuaca berubah, dan dunia bisa bereaksi sama keputusan kamu. Kombatnya cepat, fluid, dan khas usia. Kamu bisa pakai berbagai senjata. Ada pedang, tombak, dual blade, bahkan kipas dan payung. Dan semuanya bisa kamu mix sesuai gaya main kamu sendiri. Yap, dari sistemnya aja, ini bukan cuma RPG biasa. Ada story campaign yang panjangnya hingga 100 jam lebih. Ada sistem COP sampai 4 player, sistem guild, raid dungeon, bahkan PvP. Jadi bisa solo kayak game story atau jadi MMO bareng player lain. Sekarang yang bikin orang kaget, grafinya, detail environmentnya, lighting, animasi karakter, semuanya udah mendekati level konsol. Efek cuaca, bayangan, sampai landscape-nya. Bener-bener bikin dunia ini terasa hidup. Game ini juga udah support crossplay dan juga cross progression. Jadi kamu bisa main di HP, lanjut di PC, atau PS5 tanpa kehilangan progres. Tapi tentu aja, ini game berat. Nggak semua HP bisa jalanin dengan lancar. Tapi kalau ini yang disebut game mobile, berarti kita udah masuk ke era baru guys.